مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Salimah yang berbahagia, setiap kita sedang berjuang dengan persoalan dan permasalahan masing-masing. Ada yang sedang diuji dengan ekonomi, kesehatan, keluarga, atau kegelisahan yang tak terlihat orang lain. Kadang kita merasa sudah berdoa, sudah berusaha, tetapi jawaban belum juga datang. Lalu Allah menghadirkan Ramadan. Ramadan bukan segala ritual tahunan. Ia adalah terapi jiwa. Ia adalah jawaban dari langit bagi persoalan bumi. Dan Ramadan menjadi solusi hidup jika kita menempuh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah meluruskan niat dan meluaskan pengaruhnya. Segala perubahan bermulai dari niat. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niat adalah arah. Jika arah benar, langkah kecil pun bernilai besar. Di bulan Ramadan, mari kita luruskan niat. Kita berpuasa karena Allah. Kita sholat karena Allah. Kita bersedekah karena Allah. Namun, jangan berhenti pada niat yang lurus sampai di sini. Tapi juga luaskan pengaruh atau efeknya. Jangan hanya berdoa untuk diri sendiri. Doakan untuk orang lain. Jangan hanya ingin selamat sendiri. Inginlah menjadi penyebab keselamatan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Yaqulul malaku amin walaka bimithli." Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah mustajab. Malaikat berkata, "Amin," dan bagimu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita luaskan niat, ketika kita berniat dan meluaskan efeknya, pertolongan Allah pun akan menjadi luas. Hati yang memikirkan orang lain adalah hati yang dekat dengan rahmat Allah. Ketika kita berdoa untuk orang lain, para malaikat akan mengaminkan, dan doa malaikat pun pasti dikabulkan Allah SWT. Yang kedua adalah berikhtiar dengan iman yang total, ikhtiar langit dan bumi. Ramadan tidak mengajarkan kita pasrah tanpa usaha. Ia mengajarkan ikhtiar yang lengkap. Ikhtiar bumi bekerja, memperbaiki diri, menyusun strategi dan disiplin. Ikhtiar langit, kita berdoa, istighfar, sedekah, sujud di sepertiga malam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah." Apabila engkau telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Tekad adalah gerak bumi. Tawakal adalah sandaran langit. Ketika dua-duanya kita jalankan, pertolongan Allah turun dengan sempurna. Yang ketiga adalah husnudzon kepada Allah. Kadang yang membuat hidup terasa berat bukan ujian itu sendiri, tetapi prasangka buruk kepada Allah SWT. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita yakin Allah SWT Maha Baik, maka hati kita akan tenang. Jika kita yakin Allah tidak pernah salah dalam mentakdirkan
maka kita akan sabar. Ramadan adalah bulan yang mengembalikan kepercayaan penuh kepada Allah. Tidak ada putus asa di bulan ini. Yang keempat, bersyukur secara total. Sering kita sibuk memikirkan yang belum ada, sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kalian. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Syukur yang total artinya syukur dalam hati, ikhlas dan perbuatan hanya kepada Allah. Ramadan melatih kita merasakan nikmat sederhana. Seteguk air saat berbuka terasa luar biasa. Itu pelajaran syukur. Dari hati yang bersyukur adalah magnet pertolongan Allah. Dan yang kelima, kita harus berusaha untuk membuka pintu rizki dengan iman dan sedekah. Rizki bukan hanya uang, rizki adalah kesehatan, ketenangan, keluarga yang harmonis, dan keberkahan hidup. Dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Sedekah adalah pembuka pintu langit. Rasulullah bersabda, tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Jika ingin pertolongan Allah, jadilah penolong bagi orang lain. Jika ingin rizki terbuka, bukalah pintu kebaikan bagi orang lain. Demikianlah pintu untuk membuka pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.